Episode 23, Semakin Jauh. Kenzo dan Firza akhirnya kembali ke kelas mereka. Melihat Raka yang tengah duduk dengan nyaman di bangkunya, membuat Firza kesal. "Gue kecewa sama lo," ucap Firza saat melewati Raka. Kenzo juga hanya melewati Raka tanpa mengucapkan apa-apa. Sepertinya kedua sahabatnya itu sedang kecewa karena telah membuat Eriska terluka. "Gue nyesel," batin Raka yang tidak berani dia ucapkan. Norin benar-benar kesal dengan sikap Raka yang sekarang. Gadis itu merasa jika Raka semakin menjauhinya. Padahal Norin mengira bisa mendapatkan perhatian dari Raka dengan cara dia menyebarkan gosip tentang kejadian di gudang belakang sekolah. Norin menempelkan sendiri tulisan print itu di mading dan sempat viral. Tetapi entah kenapa semakin kesini berita itu jadi makin gak ada kabarnya. Kenapa jadi gini sih?" gumam Norin kesal. Sepertinya dia harus membuat Raka tertarik kembali padanya dengan cara elegan dan polos, seperti kriterianya Raka. Norin tersenyum. Ya, dia tidak boleh terlalu tergesa-gesa jika harus mendapatkan perhatiannya dari Raka kembali. Raka menghela nafas ketika mengingat kembali kejadian di mana dia mengatai Eriska dengan kata-kata. Jujur dia begitu menyesal hanya karena Eriska membongkar aibnya. Tapi entah kenapa dia merasa semakin bersalah saat mendapatkan tatapan kemarahan dari Kenzo dan Firza. Menurut sahabat-sahabatnya itu, Raka terlalu terburu-buru menuduh Eriska. Lalu bagaimana jika benar bukan Eriska yang melakukan hal itu? Apa dia tidak akan malu? Jam pelajaran sekolah berakhir. "Rizka, nanti makan apa?" tanya Gala. Ini hari ketiga dia mentraktir Eriska. Gue lagi males makan. Pikiran gue banyak jadi gak nafsu makan." "Loh, kenapa emangnya? Ada masalah apa lagi?" tanya Gala. Raut wajah pria itu menunjukkan kekhawatiran. Gue pusing karena nilai matematika gue jeblok banget. Gue dikasih soal remedi sulit sama Pak Ridwan dan harus menyelesaikannya selama 3 hari. Besok hari terakhir. Gimana Dang?" Eriska mencibikkan bibir, membuat Gala benar-benar gemas. "Jangan digituin bibirnya," ucap Gala. Eriska menoleh. "Kenapa?" "Karena jelek, nanti banyak yang naksir." "Kok jelek banyak yang naksir sih? Dasar Gala halu." Gala terkekeh melihat Eriska yang semakin manyun. Keduanya berjalan menuju parkiran untuk pergi cari makan. Raka menatap tidak suka dengan kedekatan Eriska dan cowok baru itu. Entah kenapa sekarang perasaan Raka jadi seperti ini. Apa yang sebenarnya dia rasakan untuk Eriska? Raka pelin-pelan. Hatinya semakin meragu. Dia benar-benar kesal saat melihat Eriska yang sekarang jadi menjauhinya. Raka juga tidak suka jika Eriska dekat dengan cowok lain. Sebenarnya apa yang gue rasa ini? Kenapa hati gue gak rela lihat Eriska sama cowok lain? Gue kangen saat dia cerewetin gue. Kayak dulu, Raka membuntuti Eriska dan Gala yang pergi ke sebuah toko buku. Dia sudah seperti penguntit yang tidak tahu malu menguntit wanita yang dulu selalu ditolaknya. "Gue mau jadi tutor loh. Tapi gue udah les sama Kak Aldi." "Kak Aldi siapa?" "Kak Aldi tetangga Niken." Raka mengerutkan keningnya, merasa familiar dengan nama Aldi. "Aldi yang rumahnya dekat dengan Niken. Bukankah dia anak Om Ardi?" gumam Raka. Tiba-tiba senyum Raka terlihat menyeringai. Eriska keluar dari ruang Pak Ridwan dengan wajah kesal dan menahan amarah. Karena harus menuruti permintaan wali kelas sekaligus guru matematika itu. Padahal dia sudah belajar semaksimal mungkin dan sudah menjawab soal dari Pak Ridwan dengan benar, menurutnya. Namun, nyatanya masih banyak yang salah. Membuat Eriska harus mau menuruti permintaan Pak Ridwan yang akan mencarikannya pembimbing. Seorang cowok tersenyum menatap kepergian Eriska dan akhirnya dia keluar dari persembunyiannya. "Terima kasih, Pak, karena telah mengabulkan permintaan saya," ucap Raka. "Tapi nak Raka benar-benar gak apa-apa kau harus menjadi tutor Eriska?" Pak Ridwan bertanya. Karena pria parubaya itu tahu Raka tidak menyukai Eriska, Raka melipat bibirnya ke dalam untuk membasahi. Dia merasa jika ucapan Pak Ridwan kurang berkenan. "Saya hanya ingin dia bisa menghitung, Pak. Sama sekali belum ada kemajuan." Menjadi tutor untuk Eriska adalah idenya Raka. Sepertinya dia memang benar-benar sudah bertekad kali ini untuk bisa mendekati Eriska kembali. Salah satunya dengan cara seperti itu. "Iya, nak Raka." Lagi pula Eriska memang butuh dibimbing. Semoga nanti ke depannya Eriska bisa lebih baik lagi dan mendapatkan nilai yang baik. "Iya Pak,
Saya akan berusaha membuat Eriska mendapatkan nilai sempurna di bidang pelajaran matematika. Kalau begitu saya permisi dulu. Pamit Raka kemudian keluar dari ruang guru. Raka tahu jika Eriska kesulitan untuk mendapatkan bidang pelajaran matematika. Revan juga tahu kalau Eriska termasuk siswi yang selalu mendapatkan nilai buruk dalam bidang mata pelajaran itu. Dengan senyum mengembang Raka kembali ke kelasnya dan melihat Firza berjalan melewatinya. Raka mengernyit melihat wajah Firza yang terlihat sedikit berbeda. Gara-gara masalah di mana Raka mengatai Eriska gara-gara masalah di mading itu, Firza menjadi lebih pendiam. Apakah sahabatnya itu benar-benar kecewa terhadap dirinya? Sedangkan di sisi lain, Eriska menutup wajahnya dengan kedua tangan, mengusap kasar karena masih kesal. Kemudian menghempaskan tubuhnya di bangku dan merosot. Kenapa? Riz, apa Pak Ridwan marahin lo lagi? Tanya Niken. Lebih dari itu, dia nyari totor buat gue. Kan aneh banget. Mending belajar ke rumah Kak Aldi deh. Bukannya bikin semangat, tapi makin meos. Jawab Eriska dengan wajah menahan amarah. Emangnya siapa yang jadi tutor lo? Tanya Niken penasaran. Riz, udah makan? Belum. Tiba-tiba terdengar suara cowok dari arah pintu. Eriska dan Niken menoleh, melihat Gala menyunggingkan senyumnya. Hai, Gala, seru Niken melambaikan tangan ke arah cowok tampan itu. Gala menanggapi dengan senyum khasnya. Gue mau ngajak lo ke kantin. Riz, gue barusan aja selesai makan. Gala, sorry, jawab Eriska merasa tidak enak. Eriska terus yang diajak. Kapan gue diajak? Ya, sindir Niken. Gala hanya tertawa kecil menanggapi guyonan Niken. Bukan iri, tapi karena Niken juga tahu kalau sebenarnya Gala memang menyukai Eriska. Kalau begitu temani gue aja. Ya, Gala memaksa. Akhirnya dengan terpaksa Eriska menemani Gala untuk makan siang. Kenapa sih lo suka bikin gue jadi obat nyamuk? Ujar Niken yang mengikuti arah Gala dan Eriska. Mereka bertiga sudah ada di kantin. Banyak pasang mata yang melihat ke arahnya. Kebanyakan dari mereka memuji Eriska dan memuja Gala, mengatakan jika mereka berdua cocok sebagai pasangan. Norin merasa sangat geram melihat pemandangan itu. Merasa jika Eriska selalu hidup bahagia dan begitu beruntung karena dikelilingi oleh orang-orang baik. Lalu apalagi sekarang ketika melihat Gala dan Eriska berjalan bersama memang terlihat sangat serasi. Brengsek. Gue gak akan biarin dia bahagia. Bersambung.